Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi pada hari ini, Selasa 15 Maret 2022. Sebelum kita mulai refleksi kita dan renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dulu dengan berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih Bapak atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh umat manusia saat ini. Terima kasih Engkau telah menjaga malam kami dan bangunkan kami dalam keadaan sehat dan bugar. Kiranya kami mohon Bapa senantiasa menyertai kami di hari ini dan hari-hari berikutnya. Berkatilah hari-hari kami menjadi hari yang terbaik. Amin. Sapaan Tuhan tiap pagi hari ini bertema sayang anak. Tapi karena ditulis 2 kali, jadi saya menyebutkannya harus dengan intonasi yang sedikit berbeda. Sayang anak, mungkin seperti itu lebih tepat. Tema pada hari ini akan diinspirasi oleh kitab Mazmur 103 ayat 11-13 yang akan dibacakan oleh adik Aruna dari Pra Remaja. Adik Aruna, silakan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 103 ayat 11-13 yang demikian bunyinya. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya di atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itu adalah ayat terakhir yang tadi sempat dibacakan oleh Dek Aruna. Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah ada yang salah dari pernyataan itu? Tentu saja tidak. Apakah ada sisi buruk dari pernyataan itu? Tentu saja juga tidak. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Semuanya juga sudah jelas. Jadi, apakah kita akhiri renungan pada pagi hari ini? Tentu saja tidak. Marilah kita mencoba untuk memperpanjang waktunya dengan beberapa pertanyaan yang sedikit menggelitik kita. Seperti apa sih sayang itu? Yang kedua adalah, jika Allah Bapa begitu sayang kepada kita umatnya, apakah benar sebagai orang tua kita sudah sayang kepada anak-anak kita? Untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita bisa dibantu dengan terlebih dahulu melihat seperti apa kondisi anak-anak kita. Dari sebuah artikel yang dilansir oleh merdeka.com berjudul Masalah pada Remaja yang Sering Terjadi dan Orang Tua Wajib Tahu, dilansir pada 24 Agustus tahun 2021. Di situ disebutkan ternyata banyak sekali anak-anak Indonesia yang menghadapi berbagai permasalahan yang mengarah pada kegagalan kehidupan mereka. Bahkan sebagiannya sudah mengalami kegagalan karena tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Persoalan yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia antara lain adalah persoalan perubahan biologis yang juga berdampak pada perubahan emosional. Hal ini terkait dengan hormonal. Kemudian persoalan akademik. Beberapa persoalan yang terkait dengan akademik ini adalah antara lain, pertama terkait dengan tuntutan prestasi dari orang tua yang terlalu memaksa anak. Kemudian yang kedua terkait dengan akademik adalah terlalu banyak les yang diikuti seorang anak. Kemudian hal lain yang terkait dengan akademik adalah kesulitan menentukan bidang ilmu ketika dia mau memilih jurusan tertentu.
Kesulitan ini terjadi karena adanya perdebatan yang cukup tinggi dengan orang tua. Anak kemudian memilih bidang ilmu yang tidak dia suka, tetapi dipilih oleh orang tuanya karena notabene orang tuanya yang membiayai. Masalah lain adalah masalah terkait dengan persoalan psikologis dan persoalan sosial, contohnya terkait dengan eksistensi diri, jati diri, rendah diri, kemudian persoalan memilih teman, karena kadang-kadang orang tua itu juga kadang mengatakan kamu boleh berteman dengan si A, tidak boleh berteman dengan si B. Walaupun kadang maksudnya memang baik, tetapi ini menjadi persoalan bagi anak-anak kita. Selain itu juga ada persoalan seperti kecanduan gadget, kemudian kecanduan obat terlarang, dan perilaku seksual yang menyimpang. Ini adalah beberapa fakta terkait dengan kondisi anak-anak Indonesia. Ada lagi sebuah artikel yang dilansir oleh tempo.com yang judulnya adalah Anak Ogah Curhat ke Orang Tua. Di dalam artikel ini diceritakan bagaimana ada kecenderungan yang tinggi pada anak-anak untuk menceritakan persoalan pribadinya di media sosial. Hal ini dilakukan karena mereka tidak mau bercerita kepada orang tua mereka sebagai pihak yang paling dekat. Kebanyakan anak-anak memilih untuk bercerita di media sosial dan tidak bercerita pada orang tua mereka karena kebiasaannya mereka mendapat tanggapan disalahkan. Kemudian orang tua cenderung egois dengan mengatakan, kamu ngikut aja karena orang tua itu lebih tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Ada juga yang kemudian ketika dia curhat kepada orang tuanya justru tidak dihargai, tapi dianggap merepotkan dan sebagainya. Sebuah penelitian juga pernah dilakukan di lingkungan gereja, yaitu oleh Gereja Bethel Indonesia. Dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa hanya 30% anak yang ketika menghadapi persoalan curhat kepada orang tuanya. 59% itu bercerita pada teman dan orang lain. Dan 11% tidak pernah bercerita tentang permasalahannya, sehingga hanya dipendam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa fakta tadilah yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah benar kita sudah meneladan Bapa dan berbuat sayang kepada anak-anak kita? Seperti apa sih sebetulnya makna dan seperti apa sih bentuk sayang itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita akan dibantu oleh surat Yohanes 10. Di mana di dalam surat Yohanes 10 ini banyak menceritakan tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Antara lain disebutkan di situ, ia rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia mengenal domba-dombanya. Ia menuntun domba-domba masuk ke dalam keselamatan. Ia memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya dan tidak membiarkan dombanya direbut oleh siapapun. Dari fakta-fakta tadi dan dari surat Yohanes ini yang membantu kita untuk memahami makna sayang yang ada di Matius, maka kita bisa menyimpulkan beberapa makna dari sayang itu. Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang tua yang meneladani Bapa takut anak kita akan mengalami kegagalan, sehingga kita senantiasa memberikan bimbingan. Kemudian yang lain adalah bahwa kita harus mengorbankan keegoisan kita. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita lebih tahu dan anak-anak kita tidak tahu. Kita harus mengorbankan keegoisan dan harga diri kita. Kemudian kita juga harus mengenal lebih baik anak-anak kita, supaya kita juga bisa memberikan solusi yang terbaik bagi permasalahan mereka. Kemudian kita juga harus lebih cenderung memotivasi, atau bahasa Jawanya bombong, dan tidak justru menyalahkan dan tidak menjatuhkan mereka ketika mereka menyampaikan permasalahan. Selain itu juga ada makna memulihkan. Jadi ketika mereka menceritakan bahwa mereka telah jatuh di dalam persoalan, kita tidak semakin membuat masalah itu menjadi
berat, tetapi justru memulihkan dan memaafkan, melupakan apa yang sudah terjadi dan mengajak mereka untuk berpikir ke depan. Mungkin itu adalah beberapa makna sayang yang bisa kita ambil dari surat Matius, surat Yohanes, dan juga dari fakta-fakta yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga Tuhan memampukan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tutup refleksi pada pagi hari ini dengan doa. Bapa, mampukan kami untuk meneladani Engkau, menjadi Bapa yang sayang dan terbaik bagi anak-anak kami. Mampukan kami untuk mengorbankan keegoisan dan harga diri kami untuk juga belajar dari mereka. Mampukan kami untuk mengorbankan waktu kami untuk membimbing mereka dan membawa mereka pada keselamatan dan keberhasilan. Mampukan kami untuk mengorbankan masa lalu dan melangkah bersama mereka menuju masa depan yang lebih baik. Bukan hal yang mudah zaman sekarang mendidik anak-anak kami dan bukan tantangan yang gampang. Tapi kami percaya bahwa Bapa dengan teladan Bapa akan memampukan kami. Amin.